Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Sabtu ceria tanggal 2 Oktober, jumpa kawan lama. Ya, ini betul-betul kawan lama. Jadi selain Bang Halis, Idrus, Jaya, aku bisa berjumpa dengan Yono. Yono ini adalah penggiat seni, ya. Jon, cerita dulu tentang diri. Katanya di kampus USU juga. Oh iya. Awalnya saya tahun 88 ya, itu ditugaskan oleh ISI kerjasama dengan konsorsium universitas atau perguruan tinggi seni se-Indonesia ya, disupport oleh Ford Foundation untuk mengajar dan boleh belajar di USU, di etnomusikologi USU tahun 88. Sampai di USU, begitu tamat, seharusnya ada kewajiban moral saya untuk balik. Karena saya disekolahkan ke USU, diisi Surakarta atau Solo, yang menugaskan saya itu membuka jurusan etnomusikologi. Tetapi karena saya melihat kondisi, terutama khususnya seniman-seniman atau pelaku seni budaya Jawa di Sumatera Utara ini, sepertinya nggak ada yang ngopeni gitu. Dalam pengertian itu seperti yang saya rasakan atau saya alami di Jawa dengan semua yang berkegiatan atau yang punya kepentingan dengan seni itu selalu ada embel-embel gitu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akhirnya saya terpanggil untuk tetap tinggal di Medan. Saya masih berlanjut jadi dosen luar biasa dengan honor yang luar biasa. Ada Mas Yono, sedikit sudah dapat kita gambarannya siapa sampean itu kan begitu ya. Tapi saya mau tanya juga, barangkali ini kan ada kita rame nih, sudah ada Besihar, ada kemudian Tatan Daniel kan begitu ya. Saya mau tahu dulu Tatan Daniel nih di mana nih sekarang posisinya, apa kegiatan Bung Tatan? Ya sekarang udah bebas, merdeka, udah nggak jadi apa namanya, harus absen pagi, absen sore lagi. Nggak ASN yang kena 56 itu ya? 58 kemarin. Jadi sekarang udah 60 pas 60 Bang. Dan aku nulis lah sekarang, nulis ya, kembali mencoba menelusuri jalan penyair lah. Dan barusan saja aku udah buat satu buku kumpulan puisi Bang. Pertama kali memang buku pertama. Jadi nanti aku bagi sama abang-abang hebat ini semua. Tapi belum. Seperti lah. Jadi itu sekarang. Tapi belum dicetak ya, belum masuk set ya. Udah siap. Udah siap. Oh, udah. Tinggal dikirim aja ya. Iya, pengantarnya Pak Andrawan Nadesul. Oh begitu ya. Betul ya. Ya. Tapi artinya masih berkarya dengan puisi ya, Bung Tatan ya. Masih Bang, harus tetap menulis. Karena tanpa menulis kita hilang, kata Pramudia. Ya kan Bang? Jadi Bang Halis, Tatan ini pertama kali pada waktu aku buka kolom Abrakadabra di Waspada, Tatan termasuk salah seorang yang sering menulis. Begitu juga Besihar Lubis. Nah, aku rasa semua ya, Jaya juga sudah pernah tampil di situ. Jadi memang dari dasarnya penulis. Nah, baru terakhir itu jabatan terakhir dia kan adalah kepala anjungan Sumatera Utara di Taman Mini. Dia yang menghidupkan rombongan. Artinya kan begini nih kan, kita sangat senang ya dengan para seniman-seniman kita ini tidak kehabisan air seninya kan begitu ya. Ya. Masih belum habis. Ya kalau Besihar sekarang apa kegiatan?
kalau aku Pak Haris berurusan dengan kata-kata. Kata-kata ya. Memperkuat kata-kata, lebih sistematis, lebih memikat. Kira-kira apalah maksud saya menjadi redaktur surat kabar di harian analisa. Sudah mulai bersikap sebagai orang tua lah udah sekarang ya, Zahar. Iya. Ya. Tidak lagi lasak kayak dulu ya. Sekali-sekali juga nulis cerita pendek. Iya. Tapi nulis pun dia marah-marah nih, Bang. Kritik terus. Kalau itu memang kualitasnya dia begitu. Kalau dia tak marah, nah itu tak keluar dia punya apa idenya kan begitu ya. Abang bayangkan lah ya, bagaimana seorang bersiar menulis di Tempo, di Gatra, ya, begitu tajam ya, apalagi mengenai kesenian. Nah, dia sangat perjuangkan itu, luar biasa ini. Ya. Kalau dia sudah membuat satu tulisan kritik, mati berdiri orang dibikinnya. Ya, ini kan kemarin tuh kami ada ngomong-ngomong dengan Jaya, dengan kawan-kawan sementara sebelum kalian ini ada di sini kan, belum ada Yono, belum ada Besiar, belum ada Tatan kan. Kita membicarakan tentang masalah prospek daripada seni budaya kita di Medan ini. Ya kayaknya masih dibilang pun berjalan di tempat tidak, bahkan mungkin mundur. Sampai-sampai saya mempertanyakan kepada Jaya, apakah pemerintah kota atau provinsi tidak memberikan suatu anggaran atau dukungan setidak-tidaknya terhadap peningkatan budaya ini? Yono, macam mana perasaannya terhadap sikap pemerintah terhadap seniman kita di sini, Medan? Kalau tadi disinggung Bang Is masalah fasilitas, saya udah tumbuh dan berkembang hidup saya melalui Taman Budaya Jawa Timur. Saya 4 tahun di sana, bahkan mungkin pengembelengan basic saya yang sangat kuat itu lebih-lebih daripada saya waktu diisi. Kalau waktu saya diisi Surakarta dengan Taman Budaya Jawa Tengah, itu saya seperti di laboratorium. Tapi kalau waktu di Surabaya, saya seperti langsung apply, langsung jadi pemain. Istilahnya waktu itu saya untuk tumbuh, belajar bandel itu biayanya dari kesenian. Jadi kalau di Medan? Waktu di Medan, itu yang saya pakai semua dengan simultan. Cuman di Medan, fasilitas itu memang jauh, Bang. Apalagi fasilitas yang sifatnya fisik, gitu kan, bangunan. Mulai tahun berapa tuh Bang Yono rasakan di Medan itu? Saya dari tahun 88, itu sampai hari ini kondisinya justru saya mencari-cari gitu loh, keemasan yang zamannya pelukis besar, sastrawan besar gitu. Kenapa? Karena mereka, saya nggak bisa nangkap apa dulu terfasilitasi dengan baik atau memang sosialnya yang baik gitu. Ya, itu tanda tanya bagi saya. Tanda tanya tersebut sudah terjawab nggak? Belum. Apa sudah terlihat gitu apa Bu Yon? Menurut saya jawabannya sekarang ini memang yang dilakukan kawan-kawan memang secara sporadis oke juga, tetap dinamis gitu. Cuman sepertinya juga kita kan Medan ini bukan hanya di ruang kosong gitu loh. Medan ini, Yon. Kalau begini Yon, kalau kita mau bicara tentang seniman itu kan biasanya kan mandiri gitu ya. Iya. Apakah kita harus terus dimanjai dengan mengharapkan bahwa kita mengatakan bahwa Pemko atau pemerintah tidak memperhatikan kita, atau tak bisa kita bergerak sendiri aja gitu? Sebenarnya kalau saya agak pilahkan dengan kesenian tradisi ya Bang ya. Kesenian tradisi mereka bisa bertahan, berdaya upaya karena memang perjuangannya itu karena kehormatan, kebanggaan, identitas. Gitu. Kawan-kawan yang bergerak di seni relatif modern, teater atau bahkan seni rupa dan sebagainya, itu yang mungkin sekarang ini sinergitasnya secara sosial kurang. Sendiri-sendiri. Baik.
Baik, aku mau cakapan dari Nathan sebagai Anda pembuat puisi kan begitu. Apa yang disampaikan oleh Yono tadi itu. Nah, itu kira-kira menurut Anda macam mana? Puisi itu sendiri kan biasanya kan orang yang secara refleks dia terus membuat sesuatu apa kan ungkapan-ungkapan pikiran dalam bentuk puisi. Masih teruskah kita mengharapkan bantuan dari pemerintah atau perhatian pemerintah? Semua kesenian pada awalnya ada personal, urusan personal saya kira. Ya. Dan itu kemudian mengekspresikan keseniannya itu karena dorongan batin, personal. Penyair, pemusik, aktor seperti Bang Bersihar, semuanya. Tapi kemudian ketika karya kemudian lahir, saya kira itu udah nggak personal. Itu sudah menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari urusan pemangku kebudayaan, pemerintah dan sebagainya, termasuk media juga. Saya merasakan apa yang disampaikan Bang Yono tadi sih. Bang Bersihar pasti paling tahu juga itu soal itu. Tapi yang salah ini Bersihar nih sebenarnya. Tan. Dia punya media dia dia tulis. Ya, aku sambung sebentar. Nanti ke Bang Bersihar. Jadi dari puisi, tadi Abang ini kan dari puisi. Ya. Sebuah buku puisi lahir. Sekarang malah buku puisi dicetak oleh penyairnya sendiri. Tidak ada lagi penerbit yang mau menerbitkan. Ya. Tidak ada pemerintah yang mau menerbitkan. Mestinya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal berapa itu yang menyatakan bahwa negara tetap bertanggung jawab, Bang, terhadap apapun. Itu yang penting. Tetap bertanggung jawab. Sama dia dengan bertanggung jawab menyediakan pasar bagi tukang pedagang jengkol sama pedagang ayam potong. Bertanggung jawab dia terhadap sekolah-sekolah. Nah, terhadap seniman apa tanggung jawab? Gedung kesenian untuk penyair membaca puisi. Di mana itu? Di Medan. Kemudian penerbitan buku puisi, fasilitasi macam-macam yang harus dilakukan. Walaupun hanya sebatas puisi. Apalagi lah terhadap seni tradisi seperti ketoprak dor, toronggeng Melayu, yang ada komunitasnya, ada sejarahnya dan macam-macam. Jadi itu tanggung jawabnya besar. Nah, hal ini yang memang menjadi persoalan bersama kita, terutama di Medan. Dari 88 Bang Yono tadi pulang dari Jawa Timur, dia nggak menemukan apa. Ini udah tahun 2021, hampir 25 tahun sama persoalannya dengan tahun 80-an itu. Kan gila ini, memang ngeri. Medan itu paling ngeri. Beda sama Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Lampung, terus Sumatera. Beda. Kira-kira itu, Bang. Jadi kalau kita bicara tentang kesenian apapun lah bentuknya, itu tentu ada support yang namanya sarana dan prasarana. Ya. Nah, sekarang persoalannya yang di sana. Nah, mungkin saya coba karena background saya juga sebagai pembisnis selalu bicara tentang pasar, selalu bicara tentang butuh dan ingin. Need and want gitu loh. Jadi akhirnya yang mempunyai fasilitas ini, yang memfasilitasi segala sesuatu, baik kesenian itu, katakanlah pemerintah daerah misalnya, dia juga harus diberi dibangun satu keinginan, bahkan kalau perlu kebutuhan terhadap itu. Kalau tidak, dia kan ada prioritasnya. Ini nggak ada nothing, ini nggak ada apa-apa. Kalaupun saya konsentrasi gitu, bagi saya, bagi prestasi saya, performa saya, nggak ada apa-apanya. Akhirnya dibiarkan. Tapi kalau dilihat bahwa ini akan memberi efek kepada dia, dampak kepada dia, ini akan menjadi prioritas. Nah, siapa yang bisa menciptakan itu? Ya pada seniman, gitu loh. Jadi misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Tadi kan disinggung juga Medan. Nah, bagaimana Banda Aceh, Jogja, dan lain sebagainya, yang malah katakan Jogja dianggap juga sebagai kota budaya dan lain sebagainya. Jadi kita kadang-kadang membiarkan
terjadi satu tergerus ya. Misalnya contoh, kalau zaman dulu kalau ada film layar lebar, atau lah dulu nggak ada sinetron kali ya. Itu percintaan antara remaja itu banyak digambarkan dengan puisi. Ya kan, untuk nembak si Anu aja buat puisi. Artinya puisi ini punya posisi yang luar biasa kuatnya. Hari ini nggak dianggap itu sama mereka. Itu dari sisi puisi. Belum lagi dari sisi misalnya penampilan teater, drama dan lain sebagainya. Banyak lagi yang lain, tari, seni, ya, musik dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau hal ini menjadi kebutuhan dan keinginan dari orang yang memfasilitasi terhadap aktivitas itu, ini akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena itu juga merupakan kepentingan daripada pemerintah daerah. Nah, sekarang pertanyaan sederhana. Sejauh mana usaha ke sana? Kemarin kita kan berdebat panjang lebar juga dengan Jaya, bahwa ini memang ada bidangnya, ada bahagiannya yang akan mengurusin ini. Jangan orang seni juga jadi pedagang. Tapi paling tidak, gitu ya, paling tidak kita yang hari ini juga salah satu usaha sebenarnya. Apakah dia sebagai promotor, sebagai apa gitu ya, yang orientasinya ke bisnis, tetapi ini juga akan menggendong kepentingan seniman, menggendong kepentingan pemerintah, sehingga dua-duanya akan terrealisir, dan juga kepentingan daripada yang melakukan usaha itu sendiri sebagai promotor itu sendiri. Nah, ini saya nggak lihat satu format yang bagus yang dibuat di Medan, karena saya juga tahu lah, kan saya juga lama di Medan, tahu, malah dulu saya sering main di Taman Budaya, ikut-ikut Jaya di teater dan lain sebagainya. Memang saya melihat kalau tadi bicara tentang Pak Yono malah mendapatkan sesuatu di luar Medan gitu kan, kayak di Surabaya, di apa. Jadi miris juga saya mendengarnya. Medan ini kan kumpulan yang beberapa. Padahal dananya ada ya terus. Jadi dananya ada. Ya memang ada anggarannya. Itu yang kutanya sama Tatan. Aku rasa Tatan kan ditugaskan, diperintahkan, didudukkan, memegang anjungan sumut di taman ini, ya. Nah, kemudian berarti ada anggaran itu, ya. Tetapi mengelola gedung kesenian, gedung budaya di Medan, ibu kota Sumatera Utara, itu terabaikan atau kita nggak lihat. Nah, tentu di sini barangkali Bersihar bisa melihat. Kan ada anggaran. Kalau kita mau salahkan Bersihar lah ini kan dia yang harusnya bisa jadi trompetnya ini kan gitu ya. Medan itu layak disebut sebagai kota yang berbudaya. Keseniannya pun ya telah pindah dari Jalan Jati ke PRSU, semacam gedung kesenian di Medan. Padahal kawan-kawan sekalian, kalau di New York itu saya baca di media itu ada 20 buah gedung teater. Ada 230 gedung teater. Luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, galeri-galeri seni, gedung bioskop juga sangat ramai. Dari luar. Hanya ada 10 di Medan. Bang Ber, aku potong sebentar. Karena kita sistem perwakilan, maka di kita itu tidak ada lagi yang namanya gedung teater. Semua dipusatkan di DPR. Semua aktornya di DPR pindah. Ya.